Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi sejarah arsitektur dunia tentang arsitektur neoklasik. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asmuha Rama dengan NIM 210211502002 dari kelas Arsitektur B. Arsitektur neoklasik. Arsitektur neoklasik merupakan sebuah gaya arsitektur yang dihasilkan oleh gerakan neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Sejarah arsitektur neoklasik. Arsitektur klasisme neo tampaknya telah muncul dari dua perkembangan yang berbeda, tetapi terkait yang secara radikal mengubah hubungan antara manusia dan alam. Pertama, peningkatan kapasitas melakukan kontrol terhadap alam yang oleh abad pertengahan 17 mulai maju melampaui batas-batas teknis Renaissance. Yang kedua adalah perubahan mendasar dalam sifat kesadaran manusia dalam menanggapi perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat yang memberi persalinan untuk formasi budaya baru yang sama-sama sesuai dengan gaya hidup aristokrasi menurun dan kaum borjuis naik, sedangkan perubahan teknologi menyebabkan infrastruktur baru dan eksploitasi kapasitas produktif meningkat. Perubahan kesadaran manusia menghasilkan kategori baru dari pengetahuan dan historis pemikiran yang begitu refleksif. Ketika arsitektur neoklasik mulai muncul di Eropa pada tahun 1750-an, perayaan pembatasan klasik dipandang sebagai reaksi terhadap ekses barok dan ornamen gaya rokoko yang populer di Eropa mulai sekitar tahun 1730. Selanjutnya, ditemukannya reruntuhan arkeologi di Pompei dan Herculaneum mempesona dunia dan menginspirasi pembangun dan arsitek untuk mempelajari, menghargai, dan pada akhirnya menghidupkan kembali gaya bangunan Yunani dan Roma kuno yang disesuaikan untuk saat ini. Gaya bangunan neoklasik berkembang pesat sepanjang abad 18 dan 19, khususnya di Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat serta Amerika Latin. Pada abad ke-18, bentuk arsitektur yang dianggap ideal kemudian diwujudkan ke dalam bentukan berkonstruksi kolom dan balok, dan tidak hanya bentukan dari konstruksi dinding pemikul. Mengadopsi gaya dari arsitektur klasik kuno, prinsip-prinsip Vitruvian, dan karya arsitek Italia Andrea Palladio. Di Eropa Tengah dan Timur, gaya ini biasanya disebut dengan klasisisme atau dalam bahasa Jerman Klassizismus. Wujud arsitekturnya juga dapat ditandai dengan munculnya unsur-unsur dekoratif seperti pedimen, pedestal, entablatur, terpotong, dan sebagainya. Arsitektur neoklasik kembali muncul ke kerajaan-kerajaan vasal dalam sejarah panjangnya, mempertahankan sikap adil uhum klasik pada masa Renaissance, kini melawan arsitektur barok dan rokoko. Peran paling berpengaruh masih dipegang oleh para borjuis atau bukan bangsawan yang memiliki selera yang berbeda dengan para borjuis lain, yang menggabungkan antara arsitektur barok dan arsitektur rokoko, tidak seperti budaya arsitektur klasik yang menjadikan keindahan sebagai sains dan bernilai kualitatif yang dilakukan bukan sekedar selera, namun hebatnya arsitektur ini mulai mendunia, bertahan lama, dan mampu memusnahkan arsitektur gotik dan arsitektur rokoko. Pertengahan abad ke-18, tahun 1750-an, di Prancis muncul
orang-orang yang berambisi untuk menghasilkan arsitektur dengan menggunakan akal dan idenya sebagai sumber ide, bukan seni dengan perasaan titik. Beberapa nama tersebut yaitu Item Louis Bula, Zophontes Blondela, dan Etrem Luconti, di mana tipologi dimunculkan pertama kali pada abad ke-18 oleh Etrem Luconti. Bagi mereka ini, arsitektur adalah olah pikir, bukan olah seni. Bagi dunia arsitektur, apa yang dilakukan oleh orang-orang Prancis ini adalah sebuah reformasi perubahan. Tak hayal lagi, sejarah menobatkan orang-orang ini sebagai the first modern. Pikiran-pikiran dasar yang baru tadi baru mendapatkan kesempatan untuk direalisasikan pada pertengahan abad ke-19. Karena pada abad itu, di mana secara resmi pendidikan arsitektur telah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, École des Beaux-Arts, yang mengajarkan arsitektur sebagai kesenian, dan yang kedua, École Polytechnique, yang mengajarkan arsitektur sebagai ilmu teknik sipil. Munculnya industri bahan bangunan yang mampu menghasilkan keseragaman, ukuran, dan kecepatan membangun. Tren ke arah desain neoklasik akhirnya memberi jalan kepada modernisasi di awal hingga pertengahan abad ke-20. Tetapi, bahkan saat ini, ketika arsitektur kontemporer menjadi gaya bangunan yang dominan, bangunan neoklasik terus dirancang dan dibangun pada tingkat yang lebih rendah, seringkali dinamai ulang sebagai klasik baru. Adapun ciri-ciri arsitektur neoklasik antara lain, yang pertama, garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi, yang kedua simetris, dan yang ketiga, kolom-kolom yang berdiri bebas. Selain itu, ada ciri khusus dari arsitektur neoklasik. Yang pertama adalah penggunaan warna dan hiasan. Interior neoklasik didominasikan dengan warna terang seperti krem, abu-abu, biru pucat, kuning, dan hijau. Sedangkan warna yang digunakan sebagai aksen adalah hitam, merah, emas, dan terakota. Yang kedua, furnitur. Furnitur neoklasik sangat sederhana dan bersifat geometris. Material kayu berwarna gelap juga sering digunakan. Lantai sering menggunakan material marmer atau batu alam. Namun, tidak jarang ada yang menggunakan karpet Persia. Kain yang digunakan untuk dekorasi jendela atau sofa biasanya menggunakan bahan mewah seperti sutra, brokat, katun, dan wol. Dan yang ketiga, aksesoris. Tampilan mewah pada rumah dapat diciptakan dengan menghadirkan aksesoris seperti guci, porselen, tembikar, dan patung. Untuk hiasan dinding, biasanya digunakan karya seni berupa lukisan atau cermin besar dengan bingkai emas. Salah satu contoh bangunan arsitektur neoklasik yaitu Capitol Hill. Capitol Hill merupakan salah satu contoh paling terkenal dari gaya neoklasik Palladian dan dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur neoklasik terbesar yang ada di Amerika. Gedung Capitol atau United States Capitol atau biasa disebut Capitol adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor Kongres Amerika Serikat. Bangunan ini terletak di Washington DC di puncak Capitol Hill. Capitol Hill adalah salah satu bangunan paling mengesankan secara arsitektural dan secara simbolis dan dianggap penting di dunia. Dimulai pada tahun 1793, Capitol Hill telah dibakar, dibangun kembali, direnovasi, diperluas,
dan dipulihkan. Karenanya, hingga saat ini, gedung tersebut juga dijadikan sebagai monumen tidak hanya untuk pembangunnya, tetapi juga untuk rakyat dan pemerintahan Amerika. Sebagai titik fokus dari lembaga legislatif, Capitol Hill terdiri dari gedung perkantoran utama Kongres dan 3 gedung perpustakaan Kongres yang dibangun pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selain digunakan secara aktif oleh Kongres, Capitol Hill juga difungsikan sebagai museum seni dan sejarah Amerika. Setiap tahun dapat diperkirakan dikunjungi oleh 3 juta hingga 5 juta orang dari seluruh dunia. Gedung ini dianggap sebagai contoh sempurna dari arsitektur neoklasik abad ke-19 yang menggabungkan antara fungsi dengan estetika. Desainnya yang mengadopsi langgam arsitektural Yunani kuno dan Roma membangkitkan cita-cita yang memandu para pendiri bangsa saat mereka membingkai republik baru. Seiring dengan perluasan bangunan dari desain aslinya, keselarasan dengan porsi yang ada dipertahankan dengan hati-hati. Gedung Capitol Hill menempati area seluas 4 hektar dengan luas bangunan sekitar 2 hektar dan dilengkapi dengan 658 jendela dan sekitar 850 pintu. Hill dirancang 5 lantai, yang setiap lantainya memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu lantai pertama atau dasar, sebagian besar ditempati oleh ruang komite dan ruang dialokasikan untuk berbagai pejabat Kongres. Area yang dapat diakses oleh pengunjung pada tingkat ini yaitu aula, koridor Brumidi, kamar Mahkamah Agung lama yang telah dipugar, dan krip di bawah rotunda. Lantai 2 menampung anggota Kongres di sayap selatan dan Senat di sayap utara, serta kantor kepemimpinan Kongres. Lantai ini juga berisi 3 area umum utama, tepat di tengah di bawah kuba atau rotunda. Ruang upacara melingkar yang juga berfungsi sebagai galeri lukisan dan patung yang menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Ruang setengah lingkaran di selatan rotunda berfungsi sebagai aula sampai tahun 1857 yang sekarang disebut sebagai National Statuary Hall. Tempat ini menampung sebagian dari koleksi patung Capitol Hill yang disumbangkan oleh negara bagian. Kamar Senat lama di timur Laut Rotunda yang digunakan oleh Senat hingga 1859 telah dikembalikan ke penampilan pertengahan abad ke-19, sementara pada lantai 3 memungkinkan akses ke galeri. Para pengunjung dapat menonton proses rapat para anggota Senat dan Kongres sedang berlangsung. Sisa lantai ini ditempati oleh kantor, ruang panitia, dan galeri pers. Lantai 4 dan lantai basement atau ruang bawah tanah serta teras dialokasikan sebagai kantor, mekanikal, dan elektrikal, dan area pendukung lainnya. Sekian dari penyampaian materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.